Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluangan waktu, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, masih belajar bahasa Indonesia kita ini ya nah. Dan kali ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di bab yang ke-7 halaman 203. Silakan Ananda buka bukunya ya, menilai karya melalui resensi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak sudah dibuka bukunya semuanya kan? Nah tentu Ananda pernah membuat resensi ya, atau belum pernah? Belajar resensi pasti sudah pernah ya waktu SMP ya. Nah, apakah resensi itu? Iya, resensi nanti akan kita jawab di materi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, diharapkan Ananda mampu memahami isi dan sistematika resensi. Yang kedua, diharapkan Anda mampu membandingkan isi teks dalam resensi. Nah, definisi resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah buku atau karya. Nah, kalau berbicara dengan nilai ya, nilai sebuah buku ini erat kaitannya dengan pertimbangan ya, pertimbangan baik buruk suatu buku ya, atau suatu karya. Nah, orang yang menyusun resensi itu disebut dengan peresensi ya. Resensi. Dalam meresensi sebuah buku ya, kita diharapkan harus objektif sesuai dengan kualitas bukunya ya, isi bukunya. Nah, tentu saja sebelum melakukan resensi kalian harus mengetahui dahulu unsur-unsur resensi yang nanti akan kita bahas. Baik. Nah, manfaat resensi itu untuk apa? Kenapa kita harus belajar resensi? Nah, manfaat resensi itu adalah untuk menentukan perlu atau tidaknya menikmati suatu hasil karya seni ataupun buku tertentu. Nah, itu manfaatnya ya. Itu saja bagi yang membaca ya, yang ingin mengetahui ya, yang ingin mengetahui apa sebenarnya isi buku tersebut. Nah, tujuan resensi yang pertama menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya patut mendapat sambutan dari masyarakat luas atau tidak. Yang kedua, menunjukkan kepada para pembaca layak tidaknya sebuah buku dibaca. Nah, tujuan yang berikutnya adalah memberitahukan kepada pembaca perihal buku-buku baru dan ulasan kelebihan maupun kekurangan buku tersebut. Nah, yang keempat, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena ataupun problema yang muncul dalam sebuah buku. Nah, langkah-langkah dalam menulis resensi yang pertama adalah tulis judul resensi. Ingat ya nak ya, judul resensi itu berbeda dengan judul buku. Nah, makanya di bagian keduanya tulislah judul buku yang akan diresensi. Ini biasanya terdapat pada bagian identitas. Tulislah nama pengarang buku ya, itu identitas juga.
Jika buku tersebut merupakan buku terjemahan, tulislah judul dan pengarang aslinya serta penerjemahnya tentunya. Tulislah tebal buku dan jumlah halaman. Ini disebut dengan identitas buku. Sebutkan genre dari buku ya, jenis dari buku tersebut, resensi ya. Kemudian sebutkan pokok persoalan dalam buku tersebut. Tuliskan alur atau jalan ceritanya. Ya, tulislah kesan atau ulasan alur yang ada dalam buku. Nah, ini untuk unsur-unsur resensi. Ketika kita menulis resensi, kita harus tahu unsur-unsurnya. Ini bisa dibuka di buku paketnya halaman 205 ya, nah ya, 205. Ya. Ya, jadi pada pembahasan ini Ananda nanti sebenarnya ini adalah membandingkan isi teks resensi ya. Jadi hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi adalah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Manfaat sudah kita bahas tadi ya. Nah, unsur-unsur ataupun sistematika yang terdapat dalam resensi itu diantaranya adalah yang pertama, dalam sebuah resensi itu kita harus membuat judulnya dulu ya. Setelah judul resensinya itu apa ya, beda kan tadi ya, sudah kita bahas itu berbeda antara judul buku dengan judul resensi ya. Nanti di buku paket tuh banyak contohnya. Misalnya halaman 206 itu ada judul resensi Valentino Rossi Sang Juara. Nah, judul bukunya Autobiografi Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Itu judul bukunya. Nah, judul resensinya beda lagi. Nah, kemudian ada identitas buku. Nah, di 206 itu bisa Anda lihat identitasnya, ada judul buku ya kan. Kemudian ada penerjemah, penerbit, dan jumlah halaman. Itu disebut dengan judul buku, identitas buku. Nah, pendahuluan ya. Pendahuluan ini berisi dari ya semacam abstraksi ya, pengantar yang itu adalah hal yang menjadi poin penting dalam buku tersebut. Nah, untuk tentu saja merangsang ya gairah atau memancing gairah pembaca untuk membaca resensi kita dan akhirnya ingin membaca buku yang kita resensi. Ini kita letakkan pada bagian pendahuluan. Kemudian masuk kepada inti atau isi resensi. Nah, kita sudah akan melihat ya gaya penulisan buku dari pengarangnya seperti apa, apakah menarik atau tidak. Kemudian kita sudah melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan ya yang ada dalam buku yang akan kita resensi. Adalah yang disebut dengan inti resensi. Nah, tak lupa pula kita ulas yaitu keunggulan dan kekurangan dari buku yang kita resensi. Nah, nanti kalau selesai ini ya, selesai kita ulas, maka kita masuk pada bagian penutupnya. Nah, penutupnya ini adalah semacam rekomendasi. Apakah buku ini bagus dan layak untuk dibaca, dibeli oleh kalangan siapa, itu dibaca, apakah remaja, apakah orang businessman ya, entrepreneur, dan berbagai kalangan yang berkaitan dengan buku ini saja. Itu adalah kita letakkan di bagian penutup. Baik, inilah unsur-unsur yang terdapat dalam resensi. Jadi Anda ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada kali ini ya, sampai pada unsur-unsur resensi. Nah, contoh-contoh resensinya itu bisa Anda baca di buku, itu cukup banyak ya. Dari misalnya halaman 206 itu tadi tentang Valentino Rossi ya. Kemudian 207 itu ada teknik bermain gitar ya. Kemudian 208 itu ada juga agar menulis mengarang bisa gampang.
209 Istanbul, kenangan sebuah kota. Nah, dan 211 petualangan bocah di zaman Jepang. Ya, di buku paket itu banyak ya resensi-resensi yang dijadikan contoh ya yang bisa Anda baca, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu Anda dalam menjawab kuis. Silahkan dibaca di buku paketnya ya. Jadikan video ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, untuk lebih dalamnya Anda baca di buku paket, dan nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui forum diskusi di grup WA kita. Demikian nak pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.